yang pertama kali meminta saya ke Bang Densu untuk meminta dana CSR 100 juta itu adalah Ibu NP sendiri. Kami buktikan kembali bahwa yayasan tidak mengetahui sama sekali uang itu, teman. Demi Allah saya nggak pernah minta dana CSR mungkin maksudnya ya. Oh yang 100 juta? Iya benar. Jadi uang 100 juta memang benar. Justru saya lihat di sini tidak ada yang amanah terhadap amanah atau utangnya Alvin Lee. Yang rencana mencari dokter dan dia itu kan Krisnamurti, tapi Krisnamurti hilang tanpa jejak. Uang. Nyomang City People. Welcome back again bersama Nyonya Dan Memang cukur abu yang pengen keluar karena pengen berantem dan Pakun yang lagi dua teman makok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Cengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. Yo. Yes. Sesuai dugaan teman-teman netizen ya, today hari ini ada Repson. Respon. Iya, ada respon dari Teh Novi, baik itu dari kuasa hukumnya ataupun Teh Novinya sendiri via IG story, yang intinya merespon, membantah semua klarifikasi Gary yang viral kemarin. Oke. Nanti kita bedah pelan-pelan poin mana yang menjadi highlight dalam membantahnya. Terus juga ada update soal Agus nih, yang katanya dibantu sama King Saiful Jamil untuk menambah ya kebutuhan akomodasi, biaya dan segala macamnya untuk berobat ke Singapura. Detailnya seperti apa dan juga sepertinya Bang Farhad pecah kongsi dengan Bang Ilal dan Bang Krisna nih karena ada semacam apa ya? Mungkin undang-undang dari Bang Farhad terkait mundurnya mereka seperti apa nanti kita play. Terus juga nanti Mamang mau kasih bonus buat Santi People soal Wawa. Sekarang meluncur. Just. Ninyo, Ya. Yang pertama kita buka dari Intent Investigation, yang video yang judulnya Kuasa Hukum Novi ungkap klarifikasi Gary Julian semua tidak benar. Di sini Mama mau nge-highlight beberapa poin saja. Santi People yang pengen nonton fullnya, pengen tahu senapsaran langsung meluncur ke Intense. Investigasi. Iya, dari menit 206 ceki-ceki. Play. Selanjutnya Mas Gary juga menyatakan bahwa ada uang perpindahan uang yang kemudian itu atas keinginan dari yayasan, dan juga ada perpindahan uang berupa 100 juta dan sebagainya yang kemudian disampaikan bahwa yayasan tahu asalnya dari mana uang itu. Kami buktikan kembali bahwa yayasan tidak mengetahui sama sekali uang itu, teman-teman. Uang yang disampaikan oleh Mas Gary yang senilai 100 juta itu masuk ke yayasan kemudian berpindah pada hari esoknya, begitu. Jadi sama sekali belum ada rapat pengurus, rapat pembina maupun pengawas terhadap uang itu digunakan untuk apa. Itu yang pertama. Kemudian Mas Gary menyatakan bahwa bendahara tahu, terus kemudian yayasan juga tahu, kemudian uang itu adalah uang dari Bang Densu ya, begitu pernyataannya. Kami sampaikan teman-teman, ini dari yayasan meminta Mas Gary mengklarifikasi terhadap uang itu karena yayasan nggak tahu sama sekali. Jadi jangan kemudian Mas Gary sebagai ketua yayasan menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai faktanya, bahwa memang yayasan sama sekali tidak mengetahui itu ya. Itu tadi. Oke, kita potong dulu sedikit. Berarti yang disampaikan oleh kuasa hukum Tenovi ini menyampaikan bahwa pihak yayasan, baik itu pembina, pengurus dan sebagainya yang tadi disampaikan, itu tidak tahu menahu soal duit 100 juta itu. Dari siapa, buat apa gitu, kenapa kok bisa datang, berarti nggak tahu menahu kan? Karena tadi sempat ditunjukin surat mungkin surat pernyataan kali ya yang meminta agar Gary untuk klarifikasi itu dari mana dan buat apa sih uang ini gitu kali ya. Kok satu hari datang besok langsung nggak ada gitu, kayak cuma numpang lewat doang berarti ya. Iya. Tapi Mang sebenarnya kalau minta klarifikasi bukan yang udah ada videonya kemarin ya yang dijelaskan gitu. Iya, maksudnya tadi surat keterangan tadi, surat pernyataan tadi itu menunjukkan kalau
kita nggak tahu apa-apa nih, makanya kita buat ini gitu. Entah tanggalnya kapan, tapi ini ada barang bukti bahwa kita nggak tahu apa-apa. Tapi yang aku bingungin bisa keluar itu. Nah itu juga ya, sempat aku bingungin. Berarti kalau berdasarkan pernyataan tim kuasa hukum Tenovi ini, apakah Gary punya akses ke rekening yayasan? Iya, itu gitu. pertanyaannya ya. Karena kalau masuk kan ya udah berarti nomornya ketahuan, terus ada yang ngirim dana masuk gitu kan. Nah cuman yang keluar ini nih, siapa yang mengoperasikannya sehingga bisa keluar dananya gitu. Iya. Apakah Gary sendiri gitu yang mengoperasikan rekening yayasan tersebut gitu atau gimana? Nah itu tuh yang masih aku bingung nih sebenarnya. Ya kalau mengacu ke case yang kemarin yang katanya yang udah di NTT itu Mang, itu kan ada bendaharanya ya. Jadi kayak melalui buat keluar masuknya duit itu ada melalui bendahara itu gitu ya. gitu. Apakah bendaharanya tahu atau bendaharanya gimana nih? Nanti kita tunggu aja kelanjutannya nih. Karena setahu aku si Tenovi hari ini kayak udah balik ke Indonesia gitu. Mungkin ntar malam atau besok gitu klarifikasi lebih detail versi Tenovinya nih ya. Kita lanjut lagi. Lanjut. Jadi ini permintaan klarifikasi dari Badan Pengurus kepada Mas Gary agar Mas Gary mempertanggungjawabkan uangnya itu. Karena walau bagaimanapun uang yang sudah masuk ke yayasan harus dipertanggungjawabkan. Itu secara audit. Sedangkan uang itu masuknya hanya dalam waktu 1 hari saja. Masuk ke yayasan terus besoknya sudah keluar. Sedangkan arahan dari pendiri ya, uang itu harus dikembalikan kepada yang mengirimkan. Karena tidak ada dokumen-dokumen penyerta untuk apa uang itu digunakan. Itu ya. Oke, arahan dari pendiri ya, yang kemungkinan besar berarti Tenovi mungkin ya, atau ada pendiri yang lain. Yang jelas tadi arahannya adalah diminta uang itu untuk dikembalikan kepada pengirim. Karena tidak adanya dokumen-dokumen pengantarnya ya, mungkin detailnya mintanya kapan, mungkin ya siapa yang minta, terus diperuntukkan untuk apa, itu kali ya yang dimaksud dokumen-dokumen penyerta dari uang tersebut gitu kali ya. Oke, lanjut lagi. Terus kemudian Mas Gary juga menyatakan bahwa kami menghalang-halangi semua proses yang dilakukan oleh Mas Gary, baik itu penahanan dokumen dan sebagainya. Kami sampaikan teman-teman pada tanggal ini masih 2024, ini legal advice kami terhadap Tenovi. Sama sekali kami tidak pernah menganjurkan atau mengarahkan penahanan dokumen yang kemudian bertentangan dengan hukum maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Semua kami bertindak untuk dan atas nama kuasa itu berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Jadi kalau ada statement-statement yang kemudian menggiring ke arah bahwa kami bertindak untuk dan atas nama tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka itu yang kemudian perlu kiranya kami klarifikasi gitu teman-teman. Mbak, ketika Oke, sekaligus membantah soal yang kemarin Gary menyebut soal menghalang-halangi ya, menghalang-halangi. Nggak tahu ya, berarti apakah keseluruhan yang dimaksud Gary itu? Karena kan poinnya ada yang bilang saat menghalang-halangi mau ke NTT gitu, menghalang-halangi Ina Inu banyak lah kemarin pokoknya disampaikan sama Gary. Some people tinggal nonton lagi buat lebih jelasnya gitu ya. Tapi kalau Mamang sih tertarik ke polemik 100 juta ini. Karena balik lagi melibatkan atau membawa nama Bang Densu nih gitu. Itu yang paling menarik nih, apakah Bang Densu akan buka suara terkait uang itu apa gimana, tapi sejauh ini belum ada update sih dari Bang Densu. Iya. Tapi Nyo, kita intip IG story-nya Tenovi kali yang meluncur. Just. Nih Nyo, dari IG story-nya Pratiwi Novianti __ real 2 ya. Ini 19 jam yang lalu seperti menginfokan kepada followersnya bahwa hari ini akan, atau 19 jam yang lalu ini akan balik ke Indonesia. Nih kita lihat gimana infonya, ceki-ceki. Play. Masya Allah, alhamdulillah hari ini udah prepare on the way mau ke bandara untuk pulang ke Indonesia. Bakal kangen banget sama ini, Masya Allah, tabarakallah. Semoga bisa balik ke sini lagi, amin amin. Diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar, amin. Nah, di next slide setelah pengumuman bakal pulang ke Indonesia, nah ada caption nih. Kemungkinan si captionnya kan direalisasikan via video setelah nanti tiba di Indonesia ya. Akan ada klarifikasi yang mungkin lebih jelas, lebih kena penyampaiannya oleh Tenovi langsung gitu.
Tapi kita bahas dulu satu per dua. Satu persatu. Oke, yang pertama ini, demi Allah saya nggak pernah minta dana CSR mungkin maksudnya ya. 3 tahun saya bangun yayasan pakai duit sendiri tanpa ngemis ke siapa-siapa. Semoga Allah bukakan kebenaran semuanya, amin. Katanya tuh ada sedikit unek-uneknya yang disampaikan via IG story. Dan di next slide-nya Saya rasa Ibu NP sangat tahu karena oke, ini cuplikan saat Gary menjelaskan soal dana CSR yang 100 juta itu ya di channel YouTube Unlocked ya. Kita meluncur dulu kali ya ke sana ya. Ya, just. Nio, Ya. biar lebih abdul kita langsung dari sumbernya Unlocked. Dengan judul Gary bantah gelapkan uang 100 juta dan ungkap fakta bla bla bla. Itu ada di menit 21.40 ya. Santai people yang pengen nonton langsung silahkan meluncur. Kita lihat kayak gimana penjelasannya. Balik lagi bang, sebenarnya NP sendiri tahu nggak bang? Uang 100 juta itu dari siapa dan untuk siapa? saya rasa Ibu NP sangat tahu karena yang pertama kali meminta saya ke Bank Densu untuk meminta dana CSR 100 juta itu adalah Ibu NP sendiri gitu kan. Karena dana yayasan tinggal ya kita tahu setelah digeser 1, tinggal 2 juta gitu kan. Dan ini untuk operasional keberlangsungan yayasan gitu kan. Tapi memang Bank Densu hanya mengabulkan hanya senilai 100 gitu kan. Dan ya kalau awalnya itu ya kurang lebih yang saya ingat adalah 25% dari dana donasi yang akan disalurkan karena itu merupakan hak yayasan katanya kan seperti itu gitu. Tapi memang tidak diakomodir oleh Bank Densu, namun diakomodir hanya 100 dan itu aku sudah sampaikan bahwa urgensinya yang paling penting adalah melakukan audit tahun anggaran 2024 dan itu kita sudah mengerti. Oke, menarik. Ini ada poin Gary menjelaskan sebenarnya memintanya adalah 25% dari 1,3. 1M aja berarti 250 juta gitu kan. Berarti di atas segitu lah ya. Tapi tidak dikabulkan, diberinya hanya 100 yang akhirnya katanya digunakan untuk prioritas utama itu adalah untuk ini ya budget buat audit oleh konsultan publik gitu ya. Gitu kali ya. Oke, sebenarnya itu 25% itu yang bikin salfok. Seriusan sempat ada permintaan 25% dari dana donasi yang akan disumbangkan gitu. Ke Bank Densu gitu. Seriusan ini bisa dipertanggungjawabkan kan Ger nih ini lagi part ini lagi ramai banget loh. Karena banyak yang bilang atau yang memberi highlight bahwa jadi yayasan minta 25% dana Agus gitu atau donasi yang disalurkan itu gitu kan yang jadi pertanyaan kan bisa mengembang ke arah sana kan. Iya, karena kan sebenarnya dari awal udah dibilang kan nggak ada mau ambil sepeser pun katanya kan. Iya, ini perlu dijelaskan juga sih detailnya kayak gimana ya 25% itu ya. Tapi emang paling abdol sih Bang Densu-nya ngomong langsung. Iya. Bener nggak pernah ada permintaan segitu? Bener nggak dia ngasih segitu gitu? Bener nggak bener? Bang Densu, ayo dong Bang Densu tolong. Iya, masalahnya setelah pulang dari NTT tuh Bang Densu nggak ada bahas Iya bener-bener lagi. mau close tuh bener-bener close. Tapi kita coba intip IG story-nya Tenopi lagi meluncur. Just. Nih balik ke IG story-nya. Ini kan VT yang tadi cuma Ya. di blur. Kalau kita lengkap next next story-nya langsung next. Just. Nah ada caption lagi, dia yang minta dana CSR dan dia juga yang udah tarik tunai duit tersebut ke bank 100 juta tanpa izin dari pihak manapun. Oke. Selama 3 tahun saya jadi ketua yayasan gak pernah ambil duit seenaknya kayak gitu. Dan satu lagi, jadi ketua yayasan cuma ngurusin perkara duit ini itu doang. Aksi kemanusiaan apa yang dilakukan oleh Pak Ketua selama menjabat? Bantu ODGJ di jalan kah? Oke, kita coba bedah sedikit-sedikit ya. Berarti di sini Tenopi mau bilang kalau Gary sendiri yang minta dana CSR itu ke Bank Densu. Terus juga dia udah tarik tunai duit tersebut ke bank 100 juta tanpa izin dari pihak manapun. Nah ini jadi pertanyaan kok bisa berarti ya? Iya, kok bisa keluar duitnya gitu kan? Apakah ada kong kali kong sama pihak bendahara atau seperti apa? Atau dia punya ada ATM-nya nggak ya? Atau ATM atau kayak gimana gitu? Sampai-sampai dia bisa narik tanpa izin dari pihak manapun. Iya. Terus poin kedua, selama 3 tahun saya jadi ketua yayasan gak pernah ambil duit seenaknya kayak gitu. Oke, dan satu lagi katanya jadi ketua yayasan cuma ngurusin. Oke, ya itu. Next ini kita lengkap satu slide
Menjabat ketua yayasan apa kinerjanya selain urusin uang? Bukannya itu tugas bendahara yayasan, bagian keuangan, tugas ketua bantu orang. Oke, di sini menyindir tipis-tipis sepertinya ya. Tugas ketua tuh bantu orang yang membutuhkan, bantu ODGJ terlantar. Apa action nyatanya? Sebutkan satu aja yang dia lakukan untuk bantu kemanusiaan di yayasan. Sedangkan yang minta bantuan banyak banget di semua kota. Sebenarnya ini apa ya? Susunan narasinya, kalau poin aku ngelihatnya banyak banget poin counternya. Mungkin netizen akan bilang yang pro ke Gary ya, kan balik lagi netizen kepecah bagi dua nih. Ini memang mau coba nebak petanya aja ya. Mungkin netizen yang pro Tenovi dulu ya. Pro Tenovi akan setuju dengan statementnya ya. Ya mana Gary, apa aksinya, pasti akan seperti itu ya. Tapi netizen yang pro ke Gary pasti akan mengcounter dengan bilang, ya kan dia baru berapa lama jadi ketuanya. Itu celah juga tuh. Sebulanan lebih ya. Iya. Terus akan bilang juga itu di NTT beberapa hari berjibaku, kurang nyata apa aksinya. Pasti akan ada perdebatan antar pendukung tersebut. Iya. Kurang lebih warnanya kalau ngeliat dari susunan narasinya, warnanya akan kayak gitu perdebatannya. Iya. Terus juga kalau mengacu ke omongannya Gary kemarin kan, setelah dari NTT itu dia ngurusi administrasi juga kalau nggak salah kan, yang buat sama mau ini kan, mau mundur juga dia kan setelah ini kan selesai audit kan. Pasti akan men-trigger perdebatan antara masing-masing fans gitu ya. Kalau kita mah di tengah aja. Kita kasih next slide-nya. Terus Ninyo. Ya. Nextnya jadi ternyata setelah VT yang Gary yang tadi di blur, di tengah-tengah tuh ada di insert juga VT saat podcast terakhir di tempat Bang Densu. Ini sempat ada membahas soal CSR juga sepertinya ya, Ceki. play. Tinggal 2 juta. Ya. Bisa selamat yayasanmu? Ya. Ya, insya Allah ada Insya jalan. Allah. Perlu bantuan lagi? Perlu. Soalnya udah datang malam-malam kemarin. Iya. Malu-malu Novija katanya saya aja. Teteh nggak tahu. Itu benar-benar Teteh murni nggak tahu. tahu. Karena Teteh udah nonaktif Bang. Itu cuman antara aku aja. Berarti kamu ketua nanti kan? Iya, udah per hari ini sudah Bang. Nah, ditambah screenshotan chatnya ya. Ini dari siapa ke siapa aku coba tebak nanti ya. Kemungkinan dari dari Gary, point of view screenshotnya Tenovi sepertinya ya. BTW Teh, algoritma YouTube kamu sejak September, Oktober, November sekilas bisa di SS-in nggak? Yang menggambarkan penurunan pendapatan kamu yang saat ini menjadi satu-satunya sumber utama pendanaan kegiatan operasional yayasan. Aku kepikiran mau buatin proposal ke Pak JH. Oh, Bapak Alun. Untuk support dana operasional yayasan melalui program CSR CMNP. Apa itu? Aku kurang tahu CMNP. Menurut Teteh gimana? Oke, sepertinya maksud dari nunjukin SS ini adalah inisiatif ide untuk buat proposal CSR dari siapa berangkatnya gitu, mau nunjukin gitu. Tapi kalau aku mikir secara logika ya Mang, ya berarti kan sebenarnya Tenovi udah tahu dong kalau bakal dibantu sama Bang Densu untuk CSR itu, karena kan di podcastnya di situ udah bilang, ya itu Tenovi nggak tahu gitu kan, berarti kan di situ udah tahu gitu kan? Nggak tahu juga, aku pun agak bingung ya, karena balik lagi kita harus ngebaca semua kondisi situasinya gitu. Tahu, kalaupun tahu taunya sebatas mana, kalau nggak taunya sebatas mana gitu. Ini pun aku masih bingung juga untuk menebak posisinya, karena kan hanya satu bubble chatnya doang gitu, nggak lihat. Maksudnya dari ide ini tuh ujungnya approve apa enggak gitu. Itu pun nggak tahu gitu. Kalau ternyata ujungnya nggak approve, terus Gary main nyelonong aja, Gary salah gitu. Tapi kalau ujungnya ternyata ada lanjutannya dan akhirnya approve gitu, ya gimana gitu kan. Bunging juga Mamang bunging. Lanjut lagi. Ninyo, next story-nya ada caption 3 tahun yayasan kita berjalan gak pernah minta dana CSR. Saya aja nggak paham minta dana CSR itu ya, mau cek silakan aja, selama ini pure pakai duit saya pribadi untuk kebutuhan yayasan. Yes, saya siap pertanggungjawabkan semuanya, saya hanya memberi bukti atas tuduhan dan fitnahan tersebut. Tuh di sini memperjelas bahwa selama 3 tahun ini nggak pernah tuh minta dana CSR. Tenovi berjibaku dengan uangnya sendiri gitu ya.
bahkan nggak tahu cara minta dana CSR itu seperti apa gitu. Kalau yang aku tangkap di sini menebalkan bahwa ya prosedur aja gua nggak ngerti, pernah juga enggak gitu. Jadi ya netizen mungkin bisa menebak ide dan yang pergerakannya dari siapa gitu. Gitu kalau aku tangkap ya. Iya. Tapi aku benar-benar nunggu nanti klarifikasi langsung ya via video biar lebih enak nunjukin nih itu biar lebih enak tuh. Jadi kita tinggal tunggu aja antara nanti malam atau mungkin besok pagi atau besok siang atau besok malam ya. Iya. Kita tunggu aja. Sekarang kita ke nextnya. Yes. Update sedikit dong soal kasus Agus ini kan. Aduh, Kalau yang 100 juta kok katanya nggak mau dibawa-bawa juga. nama gua kenapa? Yang 100 juta katanya itu uang dari uang Kompol. Oh, yang 100 juta? Iya benar. Jadi uang 100 juta memang benar. Karena waktu terakhir podcast dari yayasan kan uangnya tinggal 2-3 jutaan. Kan ada di podcast itu. Dan gua kan udah bilang nanti kita akan bantu untuk dana operasional yayasan yang diperlukan kan. Gitu. Tapi kan yang dipermasalahkan adalah uang itu masuk ke rekening yayasan tapi keluar lagi besoknya. Oh iya, itu udah dikonfirmasi sama Gary memang ke saya kalau uang itu akan dipakai untuk dana akuntan publik, audit akuntan publik yang memang harus dilakukan dari permintaan dari Kemensos juga kan tiap tahun gitu untuk audit keseluruhan. Jadi mereka tidak ada budget yang ada itu dipakai untuk kesana kan. Oh, tapi gimana responnya ketika Novi ini melaporkan Gary justru malah ke polisi, gimana Bang? Saya nggak mau tahu ikut campur ya masalah internal mereka ya, karena saya kemarin urusan donasinya udah beres dan urusan saya cuma di sana. Urusan internal yang lain saya pikir mereka harusnya bisa selesaikan satu sama lain lah gitu. Tapi kan Gary sendiri kemarin sudah memberikan klarifikasi juga ya bahwa membantah dan Novi juga tetap kekeh gitu untuk melaporkan. Ya udahlah, urusan mereka aja ya. Nggak usah bawa gue ya. Tapi kalau dari Kodensu sendiri yang mengetahuinya seperti apa sih kok mungkin terkait hal tersebut gitu ya? Nggak mau ngasih tahu banyak statement karena itu urusan internal mereka aja biar mereka selesai. Nio, Ya. kita bergeser dari konflik Tenovi dan Gary sambil menunggu klarifikasi dari Tenovi langsung ya. Ini ada dari Intens juga dengan caption Saipul Jamil bersama Farhad Abbas akan segera mengurus pengobatan Agus ke Singapura. Jadi intinya Bang Saipul Jamil mau bantu Agus pengobatan ke Singapura. Nah, you know what I mean ya? Tolonglah ya. Ini kita highlight beberapa menit doang dari Inten Investigasi. Santai people yang penasaran, wih Bang Ipul mau sumbang siapa aja nih gitu. Atau seperti apa, langsung meluncur ke Intens. Kita lihat kayak gimana dari 041 ceki-ceki. Play. Karena punya perasaan kemanusiaan, Bang Saipul Jamil juga siap untuk mendukung, membantu Agus. Insya Allah. Nah, jadi Agus tuh sekarang uangnya itu udah habis 1,3 miliar dibagi ke sumbangan oleh Denny Sumargo dan siapa? Gary. Katanya persetujuan mereka di podcast. Katanya disetujui oleh pengacara donatur yang namanya Pablo. Pablo itu cuma dapat kuasa dari 2 orang ya. Dan Pablo itu nggak ngaku kalau dia pengacara Novi, padahal videonya dia udah ngaku dia mundur dari pengacara Novi. Ya. Jadi cari pengacara nanti jangan yang pimplan ya, jangan yang suka lupa-lupa. Padahal rekam jejaknya dia adalah pengacara Novi. Nah, kemudian Bang Saipul Jamil, ibu ini siap mendukung. Kalau untuk pengobatan ke Singapura kan uang udah ada, masih ada. Kemudian kalau kita gotong royong lah gitu, udun-udunan. Jadi saya kalau ada kesulitan, saya cari dulu orang yang pernah sulit. Orang yang pernah sulit itu orang pernah kita bantu. Nah, klien-klien saya katakan, kamu sudah senang atau sulit? Oh senang, ya udah bantu teman yang sulit. Bang Saipul Jamil, kalau hanya udunan tiket pesawat atau kamar hotel sih siap beliau. Bahkan untuk mendampingi Agus ke Singapura juga siap. Nah kalau bisa Bang Saipul ajarin bagaimana Agus itu bisa main TikTok. Kalau bisa dia ajarin nyanyi atau joget Bang Saipul Jamil. Karena beliau ini pernah jadi juri juri apa dulu? Ya kayak Oke, kita potong dulu sejenak ya, mohon maaf ya. Jadi ibaratnya mereka ini berkolaborasi bahu-membahu, gotong royong untuk bisa membawa Agus berobat ke Singapura. Ya kan, karena memang yang kita tahu tuh berobat ke Singapura itu adalah impian Agus sejak lama ya. Tapi
sampai saat ini masih belum terrealisasikan, tapi mungkin ini Bang Farhat berinisiatif untuk bahu-membahu gotong royong ya. Kita breakdown untuk Bang Saiful Jamil tadi sempat disebut bahwa mungkin bisa bantu entah tiket pesawat, atau tiket hotel atau pendampingan ya, mendampingi Agus saat di Singapura ya. Juga mungkin akomodasi juga tadi katanya. Iya, juga mungkin tadi katanya bisa memberi apa ya? Penyuluhan, pembelajaran bagaimana joget-joget di TikTok, menjadi selebtok gitu. Lebih ke ini mungkin maksudnya berkonten kreasi di TikTok gitu. Karena kan Bang Ipul pernah jadi juri juga gitu kan. Iya, biar keberlangsungan hidup Agus tuh ada gitu, walaupun secara pekerjaan di kafe mungkin enggak, tapi bisa jadi konten kreator TikTok gitu mungkin. Iya, Aku mau positive thinking aja. Positive thinking ya. Coba kita lanjut lagi. Lanjut. Biar bagaimanapun Agus itu adalah orang buta yang bukan harus dilawan, harusnya kita bantu dia, kita bantu. Kayak Ibu Eti udah siap. Agus mau berangkat, mau pilih hotel mana di Singapura, mau sehari, 2 hari, 3 hari, siap ditanggung sama Bu Eti. Ya Bu ya. Oke, jadi Bu Eti ini hotel sama berapa lamanya Agus di Singapura ditanggung. Oh mantap, orang baik tuh. Terima kasih orang baik. Lanjut lagi. Lanjut. Bang Saiful tiket pesawatnya aman semua. Farhat Abbas uang sakunya siap. Jadi Marina oleh-olehnya beli coklat siap. Yang lain mana? Karena mata Agus itu tidak bisa mengada-ada, nggak bisa lagi diapa-apain. Udah tertutup rapat. Udah kayak daging. Jadi di mukanya bukan ada mata atau bulatan tapi daging semua. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Agus itu bohong buta atau bisa melihat lagi, bahkan ada dulu pengacara mengatakan Agus obatnya matanya diusap dengan dolar aja langsung melihat, ya. Itu adalah bentuk penghinaan terhadap kemanusiaan. Oke, jadi Ibu Esti apa Ibu Eti tadi ya? Itu hotel dan berapa lamanya di sana. Terus Bang Ipul tadi kan di awal sempat dibilang kan tiket. Terus juga kalau perlu pendampingan mungkin kan bisa. Berarti anggaplah kita menangkapnya Bang Ipul itu bisa tiket plus pendampingan gitu kan. Pendampingan. Terus Bang Farhat uang saku. Terus tadi saya nggak in frame sih, katanya oleh-oleh tuh coklat dan segala macamnya. Intinya di sini bergotong royong, bahu membahu untuk bagaimana caranya bisa membawa Agus berobat ke Singapura. Sekaligus mewujudkan keinginan Agus ya. Iya gitu, bagus. Pokoknya mah kegiatan yang sifatnya positif vibe mau support terus mantap gitu lah ya. Tolonglah ya. Nah sekarang kita ke nextnya deh Nyo. Nyo dari Cumi-Cumi. Bagus nih, ini materinya bagus nih. Breaking news, Farhat Abbas berencana membawa Agus ke Singapura untuk mengurus pengobatan. Nah di sini ada 2 poin yang menarik menurutku ya. Poin pertama yang kita bahas adalah saat Bang Farhat menjelaskan soal rencana Agus ke Singapura, jadwalnya dan segala macamnya. Juga di sini sempat menyenggol ini janji dari almarhum Bang Alvin Lim. Kok tidak direalisasikan gitu oleh timnya gitu atau seperti apa, biar kita nggak salah paham. Jegi. Ya Bang, boleh diceritakan ya Bang terkait rencana Abang dan Abang Saiful Jamil yang akan mengurus pengobatan Agus ke Singapura Bang? Ya, Saiful Jamil, Ibu Eti itu salah satu donatur baru Agus Salim. Yang mana ya bentuk donasi untuk ke Singapura ini kan bisa saja ada yang membantu tiket pesawat, ada yang membantu hotel. Karena kemarin kan dijanjiin oleh Alvin Lim, udah diurus sama karyawan dan istrinya. Tapi kalau orang Islam itu, kalau ada orang berjanji kan adalah hutang kan. Tapi justru saya lihat di sini tidak ada yang amanah terhadap amanah atau hutangnya Alvin Lim. Harusnya Alvin menjanjikan Alvin Lim menjanjikan Agus ke Singapura, harusnya diselesaikan. Ini malah Ilki mencabut kuasa gitu. Banyak sekali alasannya, terutama lawyer magang yang berkomentar. Dia ngejek kita bahwa Farhat Abbas membawa ke kantor polisi. Tahu nggak, gue itu sudah damai sama Densu dan sama Novi, yayasan sudah damai gue. Tiba-tiba Alvin Lim membawa Agus ke Mabes Polri ya,
kau jangan ngomong aneh-aneh ya, para magang-magang lawyer baru, ya. Ini akan membuat kalian tuh tenggelam, kantor kalian tuh jadi tercoreng namanya hanya gara-gara mundur. Dicatat nih, saya yang ngomong gitu. Ya lain kali kalau mau minta klarifikasi langsung ke gue, jangan main-main nuduh Farhad bawa kantor polisi ya. Orangnya sehat jasmani, tidak ada tekanan. Kenapa saya mau larang gitu? Kalau orang buta jangan ke kantor polisi, kalau dia mau ke surga pun silakan aja, nggak ada yang larang kok. Mau ke neraka juga urusan siapa? Ngapain saya mencegah orang ya? Kira-kira seperti itu. Oke, di sini poinnya aku nangkep sih, menyindir halus ya, dalam tanda kutip mungkin secara tersirat menagih ya. Karena ya memang ada di jejak digitalnya ya kalau nggak salah ya, saat Bang Alvin almarhum, Bang Farhad, terus Agus juga ngobrolin soal rencana ke Singapura. Cuman waktu itu aku nggak tahu, mungkin di off camnya sudah dilihat atau seperti apa. Cuman di on camnya itu justru ngobrolin soal kendalanya. Iya. Nanti dikarantina nggak di sana? Nanti seperti apa gitu. Aku nggak tahu tapi apakah sudah deal gitu untuk berangkat atau enggaknya. Cuman kan kita mah ngeliat di yang tayangnya aja gitu di YouTube ya gitu. Nah sampai saat video yang dideteksi belum ada ya respon dari tim LQ perihal soal apa ya, disindir ya terkait janji almarhum Bang Alvin Lim mau bawa Agus ke Singapura. Belum ada, mungkin kita tunggu aja ya. Tapi seingatku dulu terakhir itu Mang, setelah ada omongan mau ke Singapura itu udah di Indonesia dulu aja gitu, yang akhirnya mata nanti aja lah yang gitu loh, inget kan? Iya kan? Itu dia yang aku bilang. Enggak tahu ya, mungkin aku nggak nonton atau miss atau itu di off cam gitu, dealnya itu gitu sampai akhirnya sekarang disindir ya. Secara tersirat sih sebenarnya kayak nagih, mana janji lu dulu gitu. Janji adalah hutang. Lu kok sebagai anak buah kok nggak amanah gitu kan, bahasa sederhananya kan. Kita lanjut lagi. Kira-kira Bang, untuk pengobatan Agus ke Singapura itu kira-kira di kapan ya Bang? Bulan kapan? Apa secepatnya? Sebelum puasa lah. Sebelum puasa. Agus harus ke Singapura atau tadi ditawarin sama Ibu Heti untuk ke Pinang. Nah kemudian Saiful Jamil juga siap untuk mendampingi berangkat ke sana. Ke Pinang itu untuk apa Mas? Maksudnya pengobatannya apa gitu loh? Agus itu kan sebenarnya bagi saya matanya sudah, tapi kecuali ada peluang untuk rekonstruksi kembali atau pemasangan bola mata palsu atau apa kan. Tapi kan bola mata palsu juga kan percuma kan, dia tidak bisa melihat kan. Ya itu kan haknya mereka gitu. Saya sudah dari awal. Tapi kan masyarakat pengennya dia keluar negeri terus. Dan kita nggak boleh larang juga kan. Oh, aku nangkep. Tadi sempat bilang masyarakat pengennya dia keluar negeri terus. Iya, mungkin keinginan netizennya Agus gitu, yang followersnya Agus gitu, meminta Agus biar keluar negeri dong berobat gitu, mungkin gitu. Ya. Jadi sebenarnya bukan keinginan Agus pribadi gitu atau keinginan Wawa atau Elmi gitu, bukan, tapi keinginan netizennya Agus gitu, followersnya Agus gitu. Mungkin gitu kali ya. Iya. Lanjut lagi. Kalau saya semenjak Januari kan saya ke Singapura udah 2 kali. Kemudian saya memang belum fokus ke dokternya karena kemarin kan yang rencana mencari dokter dan dia itu kan Krisnamurti, tapi Krisnamurti hilang tanpa jejak gitu. Tidak ada kabar. Ya katanya sih dia nggak mau terganggu bisnis istrinya gitu. Banyak yang bully, nggak tahan menghadapi bulian itu. Ya udah, gue biarin aja kan. Kalau orang lain pasti saya hajar. Itu karena kawan, ya udahlah diam-diam aja lah. Kita kalau segitu ya udah gitu aja untuk kita. Dan sampai sekarang saya yang bertahan dan teman-teman gitu kan. Tadi Mas Farhad gimana Mas dengan 2 orang pengacaranya, sementara Mas Farhad harus berjalan dengan timnya sendiri? Biar Ilal dan Krisna ninggalin kita, mereka dua-dua masing-masing ngurus istrinya, jaga istri ya. Gak tahu siapa yang takut, mereka takut hilang istri atau istri takut kehilangan mereka. Gue nggak peduli, ya. Gue terbiasa juga sendiri juga kan. Tujuan awal kan kalian kan mau ngetop, mau jadi pengacara hebat, mau masuk TV kan semua, ya kan? Mau masuk TV sekeluarga semua.
Ya mulailah kasus Cirebon, kasus ini. Ya. Kan semua keluar uang semua kalian ini. Tenaga, waktu gitu kan. Tiba-tiba menangani orang lebih parah lagi kok tempe. Nah, kalau Krisna masih mending diam-diam. Tapi kalau Hilal merasa mundur gitu kan. Dan jangan coba-coba aja. Saya tuh nggak peduli teman atau kawan atau lawan. Kalau dia melawan atau zalim sama orang buta, saya lawan. Mau itu sahabat saya, kalau dia zalim sama orang buta, saya lawan. Saya nggak peduli gitu. Apalagi cuma melawan istri-istri mereka ini. Ya, kalau mereka punya kawan-kawan saya ini, saya udah bilang, kamu orang kaya, orang hebat, ya udah jangan takut sama istri, ya. Terus, karena itu nggak akan menolong kamu. Kalau kamu ada apa-apa, bukan istri yang nolong kamu, teman yang bantu. Ya. Makanya saya ingatkan pada para istri ini jangan ngatur-ngatur suami deh. Ini kacau nih pekerjaan kita membela hak asasi manusia. Gara-gara persoalan istri yang terlalu sayang sama suami, akhirnya jadi seperti ini gitu. Oke, jadi berikutlah tadi ya unek-unek dari Bang Farhat terkait mungkin bisa dibilang mundurnya 2 orang temennya gitu ya yang saat awal-awal menjadi garda terdepan itu ya Bang Hilal sama Bang Krisnamurti gitu. Ya kalau aku tangkap sih alasannya dikarenakan mereka berdua mundur karena lebih memilih istrinya gitu kan. Karena kalau aku tangkap tadi akibat membela Agus ini istri mereka ikut kecipratan bulian dari netizen gitu. Akhirnya mereka mungkin ya nggak mau ngelihat istrinya dibully sama netizen gitu. Akhirnya mereka mundur gitu. Jadi lebih memilih istrinya dibanding Agus gitu. Which is itu sebenarnya hak masing-masing sih sebenarnya. Ya Bang Farhat juga merasa nggak terima juga ya boleh gitu kan. Bang Krisna juga merasa istrinya lebih penting dari Agus, boleh, hak masing-masing aja itu mah. Pilihan masing-masing ya Bang ya. Sama ini juga hak Santuy People untuk berkomentar, silakan berkarya di komen ya silakan sok. 1 2 3 udah silakan. Sekarang Mamang mau ke TikTok dulu biar cooling down meluncur. Yo. Yes. Kita buka dari Wiwit SH, ya itulah pokoknya Wiwi dari konten kreator TikTok yang berhasil screen record saat ngobrol-ngobrol Agus, Wawa dan Bu Sisi. Cuma yang diambil tuh poinnya bikin salfok, ceki-ceki. Play. Karena Pak, saya menolong Agus jauh sebelum dapat yang namanya uang. Belum. Iya. Dan netizen belum mengikuti cerita yang itu. Belum. Mereka startnya pada saat dari yayasan aja kan? Iya. Kan? Saya Bu sebenarnya pada saat lagi nolong Agus itu saya sendiri pun lagi kena musibah. Kakak saya lagi meninggal. Baru meninggal sebulan. Justru ibu saya meninggal. Ibu saya baru 15 hari saya hajar si Agus, musibah Agus. Coba gimana mental kita saya lagi berduka, saya harus ngurus Agus, usaha juga saya lagi gonjang-ganjing, itu luar biasa buat saya. Itu betul manusia pilih saya muda. Setiap apa mesti kalian yang terpilih untuk menghadapi situasi itu rahasia Allah. Itu makanya luar biasa. Saya itu pas Agus keluar dari rumah sakit Cipto, dari bisa dibilang 24 jam kita nggak tidur. Tanya Elmi. Depresi luar biasa. Udah kita lagi dihajar Agus, depresi luar biasa. Kita dihajar uang gituan, kita aduh. Iya. Mental saya makanya kenapa? Jadi masalah ini jadi membangun mental saya lebih kuat. Sabar saya lebih sabar. Itu sebenarnya saya lagi berduka Bu, benar-benar berduka. Siapa sih yang nggak berduka kehilangan orang yang kita sayangi? Surga kita, doa kita. Tuh. Ini mau menyampaikan kepada teman-teman netizen mungkin ya yang ketangkep ya, kayak Wawa membantu Agus tuh jauh sebelum adanya uang donasi itu ya, uang tadi gitu kan. Bahkan dalam kondisi yang dalam tanda kutip tidak baik juga gitu kan, habis kehilangan gitu kan. Terus juga secara langsung berarti kan Wawa harus menomorduakan keluarga dan suaminya gitu kan demi fokus terhadap Agus. Tadi bahkan dijelaskan sampai 24 jam gak tidur gitu ya. Wawa tertempa mentalnya, sabarnya terbangun gitu. Dan kerja keras itu tidak sia-sia, lihat hasilnya, buahnya
rumahnya lunas. Iya. Punya sofa baru. Punya sofa baru karena Punya si AC. Agus, punya AC karena si Agus. Sekolah lunas. Sekolah anaknya Ujian. beres kan lunas. Nah, ini sebuah pelajaran teman-teman netizen bahwa dalam kondisi terpuruk gitu, kalau kita fokus ngebantuin orang dengan sabar, ikhlas, mental kita kuat, itu kita bisa mendapatkan rumah yang lunas gitu. Poinnya gitulah. Sulit, Wak. Sulit. Iya, beda Sulit, apa point of view-nya ya. Iya, sulit. Mau diarahin sebagai unconditional love pun nggak ada hasilnya. Pokoknya tetap mama mau ngefans sama Wawa. Wawa pada best. Seperti biasanya sambil menunggu kelanjutannya, kita meluncur ke setting to super thanks. Cus. Yo, Yes. super thanks kita kali ini ada dua. Super thanks dua yang pertama kita buka dari Kakak Saninata. Azika. Masih rancu, entah siapa yang benar and siapa yang salah. Bang Densu harus klarifikasi nih. Betul, kuncinya di Bang Densu biar ketahuan ya. Benar, aku setuju sama Kakak Sani. Jadi kita pantau dulu aja, tetap stay di tengah, kita pantau siapa yang benar, siapa yang salah. Yes. Sambil menunggu Bang Densu speak up. Masih ada dari Yulika. Oh, sepertinya Yulika sudah memutuskan side nih ya, mau di posisi yang mana ya. Dengan caption dari awal scene P keluar udah nggak sereg katanya ya. Karo Bang aku kayak lari dari masalah. Oke, dia yang mulai, malah si Gary sama Bang Densu yang gercep. Tapi malah CNP kanan kiri disenggol. Tak pikir-pikir nggak jauh beda sama si Adus. Oke, makin muak lihatnya. Tinggal lihat siapa yang bakal masuk kandang. Oke, emang sumpah dengar suara si Wawa sama si Adus pengen tak suruh ngomong bayem biar mingkem bayem. Oh, endingnya gitu ya. Gak apa-apa, nanti yang lebih oke. Uang. Udah kayak Tuhan Grab. Habis ya? Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya, Jodan. Mamang, si Abu yang mabal, si Pakun yang baru bangun dulu tapi mangkok cabut dulu dan ciao.